Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan tentunya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan saya akan semakin mengalami keubahan hidup. Karena itu saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya tahu hari ini mungkin ada banyak masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi terus memikirkan masalah itu seringkali tidak akan membuat kita menemukan jalan keluar. Mari taruh semua masalah itu, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima kekuatan dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan, menerima keubahan hidup dari Tuhan. Mari datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu kami bukan orang-orang biasa. Sejak kami ditebus oleh-Mu, kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami, apapun itu, semuanya tidak pernah lepas dari campur tangan-Mu. Semuanya tidak pernah lepas dari pengaturan-Mu. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh menjadi umat milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami yang tidak layak ini sangat bersyukur atas belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, surat cinta-Mu untuk kami. Biarlah kami semakin memahami, semakin diajar oleh kebenaran firman-Mu, mengalami keubahan hidup dan semakin menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang mana oleh kasih karunia Tuhan, hari ini kita sudah sampai pada kitab atau surat Paulus kepada Titus, pada pasal yang kedua. Sekali lagi, sebagai introduksi dari surat Titus ini adalah muridnya.
Rasul Paulus kemungkinan besar. Dia adalah rekan sekerja dari Paulus yang ditinggalkan oleh Paulus di daerah Kreta dengan tujuan untuk mengatur jemaat-jemaat di daerah sana, untuk mengangkat penatua-penatua dan untuk mengatur jemaat, untuk mendidik jemaat di sana tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang Kristen. Dan sekali lagi garis besar nasihatnya adalah, hai orang-orang di Kreta gitu ya, kira-kira kamu sudah diselamatkan, kamu sudah lahir baru dalam Kristus, maka hiduplah melakukan perbuatan-perbuatan baik, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Baik, mari kita akan lihat pasal yang kedua. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Mari kita ulang sedikit membaca pada ayat ke-12. Ya. Perhatikan kata-kata ini. Ia mendidik kita. Ia di sini Tuhan mendidik kita, umatnya yang percaya kepadanya, mendidik. Tahu arti kata mendidik tentunya ya, saudara? Bahkan di dalam kitab Ibrani, salah satu cara Tuhan mendidik itu dia menghajar. Seperti seorang anak yang seperti seorang ayah yang sedang mendidik anaknya. Kadang-kadang terpaksa ayahnya menghajar anaknya, karena dia mau didik anaknya. Dan di sini dikatakan dia, Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan kata-kata ini tadi. Tentang bagaimana dia mendidik kita. Umat yang sudah percaya kepadanya. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya Yesus, mengalami kelahiran baru. Kalau saudara benar-benar percaya ya, kalau saya benar-benar percaya, maka Tuhan itu bekerja di tempat yang tidak kita ketahui. Dan dia menggunakan segala hal untuk mendidik kita. Dia menggunakan firman-Nya untuk mengingatkan kita. Dan kalau mungkin kita diingatkan lewat firman, atau mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, kita tidak sadar. Terkadang dia mendidik kita lewat menghajar terpaksa ya. Bukan untuk mematikan kita. Jelas, tapi untuk mendidik kita. Mungkin lewat keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Saya seringkali menemukan ada banyak orang Kristen yang justru sungguh-sungguh atau kembali ingat untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu ketika dihajar sama Tuhan. Jujur ya, tentu kita semuanya pernah mengalami mungkin. Setelah kita dihajar oleh Tuhan dan kita baru sadar dan kita kembali, mungkin tadinya tidak bisa mengampuni. Kita jadi lewat hajaran yang Tuhan izinkan, mungkin itu berupa masalah, sakit penyakit atau apapun. Karena kita menyimpan kebencian, sakit hati, dan Tuhan ingin kita lepaskan itu, tapi kita tidak mau. Dan dia mendidik kita karena dia sayang, karena dia menganggap kita umatnya. Maka mungkin seringkali lewat itu semua membuat kita, aduh ya Tuhan. Sampai kita akhirnya berkata, ya Tuhan, saya mau Tuhan lepaskan dosa ini. Saya mau mengampuni. Ya. Dan itulah cara Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan tinggal diam ketika Bapak, Ibu, Saudara sudah benar-benar percaya Yesus. Dia mendidik saya dan saudara. Dia sedang bekerja bagaikan seorang penjunan tanah liat. Dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Yang seringkali membuat kita kesakitan, ya, itu karena kita tidak nurut. Ya, ketika kita tidak nurut, itu justru sakitnya berkepanjangan. Tetapi kalau kita nurut ketika dibentuk oleh Tuhan, sakitnya sementara seringkali. Mungkin ketika melepas dosa, itu sakit sementara tapi hasilnya tapi enak. Habis itu kita bahagia. Seperti ketika orang sakit ya, karena harus minum obat yang pahit, lalu saya nggak mau minum obat itu pahit sekali, nggak mau. Padahal mungkin orang tua kita ketika kita masih anak-anak begitu ya, ayo cepat minum obat ini walaupun pahit, minum aja supaya kamu cepat sembuh. Lalu kita mungkin sebagai anak beranak nggak mau pahit. Ketika kita tidak mau menikmati yang pahit ini, kita menderita, akhirnya sakit sampai akhirnya sudah panas begitu tinggi, sampai kita sudah terbaring lemah dan tak berdaya, dan akhirnya kita baru berkata seringkali, ya saya mau minum obatnya, saya sudah nggak kuat. Coba kita nurut dari awal, selesai. Seperti itu sebenarnya ikut Tuhan ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan ikut Tuhan, menurut sama Tuhan. Karena memang dia didik kita untuk menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia di pemandangannya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Mari kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menjadi berkat kekuatan bagi diri kami. Sehingga kami mengerti bahwa Engkau mendidik kami memang Tuhan. Dan ajarlah kami untuk taat, karena itu ketika dididik oleh-Mu, ketika diingatkan oleh-Mu, ajar kami, beri kami kekuatan untuk sanggup belajar menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Sekarang mari kita akan datang pada Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama
untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Bisa jadi itu anak kita, bisa jadi pasangan kita. Mereka sudah KTP Kristen, tetapi belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Kita juga perlu doakan mereka, ya. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Yuk kita lanjutkan doa kita ya. Bapa, dalam nama Yesus kami juga terus berdoa Tuhan, karena sampai hari ini kami tahu di beberapa bagian penjuru bumi ini, teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami, masih banyak yang harus menderita siksa, aniaya karena namamu yang mereka pegang teguh, karena firman-Mu Tuhan. Beberapa dari antara mereka mungkin dikucilkan, bahkan dipukuli, disiksa, dianiaya. Tuhan, tolong kuatkan mereka. Dan kalau boleh tentunya kami mohon, karena kami sedih melihat keadaan mereka, kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, tutup bungkus bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, berikan hikmat benar-benar kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk memberikan kebijakan yang terbaik untuk benar-benar agar tidak ada pandemi lagi di bangsa negara kami. Tuhan, tolong semua pemangku kebijakan, semua orang yang berwenang, Tuhan tolong dalam nama Yesus, berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Tuhan, tolong agar pemulihan ekonomi, pemulihan budaya, pemulihan sosial, pemulihan rumah tangga, semuanya Tuhan segera terjadi. Karena akibat pandemi ini Tuhan, juga ada banyak rumah tangga yang terpecah, dan kami sangat sedih Tuhan. Tuhan, tolong kiranya bangsa negara kami Indonesia, dan kiranya boleh terjadi pertobatan besar-besaran atas Indonesia. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan apa yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami. Dan Tuhan, perlengkapi kami dan keluarga kami untuk kami lebih lagi efektif dalam melayani-Mu Tuhan, lebih lagi memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat, dimanapun berada. Bapa, kami berdoa, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang baik. Kau tutup bungkus sehingga tidak ada satupun dari antara umat-Mu yang terhilang, tetapi justru mereka membawa banyak jiwa kepadamu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dan sekarang kami berdoa untuk yang sakit, baik saat ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kami bersatu hati. Kami sungguh percaya jamahan-Mu tetap sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah sembuhkan yang sakit, jamah sembuhkan yang sakit, jamah sembuhkan yang sakit. Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong umat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk yang dalam masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami,
Bapa, kiranya Kau ampuni salah kami. Dan kiranya Tuhan akan tunjukkan salah kami dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan limpahkan kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat pada kuasa dosa, kuasa perdukunan, dan hal-hal lain. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing berdoa untuk pergumulan doa pribadi masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.